Ulfhednar versus Oke. GK Esports. Yap, Kita let's go. masuk ya di game Untuk draftnya pertama Fanny ini sih yang dari seharusnya selalu di ban ya sekarang. Di ban benar, Fanny-nya di ban, Hednar Justin ini. juga di ban. Hilda, Matilda, Ulfhednar Eve ini di ban ternyata lawan oleh GK. Mereka tidak akan menggunakan GK Matilda nih karena cukup mahal Esport, memang untuk guys. potensi dari pengambilan Matilda Oke. sebagai first pick. Ya. Dan takutnya kalau Menurut dilepaskan kalian Matilda menang plus mana ya? siapapun bisa menjadi kartu as untuk tim lawan di second pick. Dan benar second pick buat Ulfhednar nih. Itu yang tadi aku bahas. Maksudnya mereka punya lebih banyak potensi untuk menunjukkan keagresifan mereka dengan pick-pick yang nggak terduga di second pick phase-nya. Tapi kali ini ada Poveus yang diantisipasi oleh Ulfhednar dan Hylos first pick untuk GK. Ini cukup menarik nih ya. Dengan gak ada Matilda, sebenarnya masih ada jawaban lain apabila membutuhkan support-support juga. Tapi nggak jarang kita lihat adanya Hylos yang dikombinasikan dengan hero nabrak juga nih Om. Jadi ada dua hero tabrak yang bisa digunakan oleh GK. Ya karena memang lagi marak banget sih buat hero tabrak seperti itu ya. ke Kemampuan dari Benefica Glorious Pathway ya. untuk bisa lebih membuat Buat sustain kalian yang juga mau dan tanya-tanya memancing langsung lawan bisa untuk menggunakan tuliskan di spell kolom battle spell mereka, flicker atau Kita skill dash balas mereka dengan juga. video Tapi mungkin ada YouTube satu kita, jawaban guys, nih ya. karena Chow yang langsung diambil. Wow. Cukup pagi sebenarnya untuk pengambilan dari Chow dan ya Chow flex ya. Cukup flex. Bener, bisa dimainkan kemana-mana dan bersama dengan Gatot Kaca juga. Jadi kemungkinannya ada Chow-nya di roamer sih. Atau Gatot roamer ya, sama-sama flex juga dua-duanya. Betul, itulah ya. Mereka masih mempersiapkan juga untuk draft yang nggak terduga mungkin ke arah GK Esports nih. Tapi kali ini jawabannya langsung terlihat karena Bruno lagi-lagi menjadi pilihan termahal untuk GK Esports dan somehow hari ini harinya Bruno sih Om. Kayaknya semua match ada Bruno ya. Kayak kita jarang melihat Bruno ini. Bruno kalau memang ada tim yang nggak suka lawan Bruno atau ada tim yang pengen pakai assassin, kayak Bruno harus suka. Kayaknya wajar sih. Ya karena Bruno untuk hitnya ke assassin ya. Dalam banget 2 kali hit ini assassin udah pasti sekarat semuanya. Iya, dan masalahnya cukup kompleks karena Bruno juga ketika berhadapan dengan hero pick off, dia masih bisa bawa Purify gitu. Yep. Dan nggak memungkinkan Ada juga Gatot, untuk dia malah dapetin momentum Chow balik ya. dengan flying tackle-nya. Tapi ya Dan Suyo dari masuk tim ke pilihan ketiga GK ini ada dari Soyu, GK. Dan ini masih terbuka untuk Alpha kalau misalnya Bruno mau sama untuk mengambil hero Hylos, true damage guys. yang cukup kuat juga di area jungle nih Om. Ya, Alpha sih yang paling memungkinkan ya. Tapi melihat kecenderungan untuk Ulfhednar juga ya tidak ada salahnya kalau mereka ada pilihan ke Joy Oke. yang biasa mereka pegang untuk bisa ngincar di posisi belakang. Dan Harit ternyata salah satu Leonin yang keluar ya, bukan yang kuning tapi yang biru. Sama-sama Leonin tapi yang biru ya. Yang biru. Masalahnya dengan adanya Harit, ini udah nggak memungkinkan untuk magical damage assassin di jungle lagi. Karena ya terlalu banyak nantinya magical damage-nya gitu. Mereka masih butuh untuk hero-hero fisikal mungkin yang bisa dibawakan juga. Dan ini adalah PR untuk Coach Yako ya, untuk bisa mengantisipasi jungle yang memiliki damage nih dari teman-teman Ulfhednar. Ya, tapi ngeliat ya ini ada Hylos nih ya. Mungkin ya, ini XP-nya dari Ulfhednar juga bisa ditunggu sampai dengan titik yang terakhir. Buat kalian Oke, yang belum Dimana subscribe, Hylosnya silahkan dipancing buat main di subscribe XP lane. Mereka bisa dan keluarin nyalakan Cici. tombol loncengnya, guys, ya. Wah, menarik nih ya. Cici buat megangin Gatot Kaca juga enak banget. Hero-hero fighter yang memang nggak bisa meng-cancel Yo-Yo Blitz-nya Cici ini bakal sangat merepotkan. Tapi somehow kita lihat adanya Khalid yang di-ban oleh teman-teman dari Ulfhednar Khalid dijawab langsung lagi dengan ya, guys, assassin ya. damage yang tadi kita bahas. Yep. Ada Khalid Hayabusa di sana. Mungkin Alpha bisa jadi pilihan Underline. terakhir nanti untuk GK menghilangkan potensial hero yang punya damage juga, punya durability juga. Jadi lebih enak lagi buat teman-teman dari GK bermain gitu. Ya, mereka bisa kurang-kurangin sih untuk ya assassinnya yang Hayabusa memang kemarin waktu dipakai TNC juga tajam banget sih. Oke. Kayak wajar banget lah buat di ban ya. Dan juga assassin ini bisa langsung lompat ke belakang. Jadi bisa nge-trigger flying tackle atau nge-trigger purify nanti misalnya. Dan last ban dulu nih. Kalau ngelihat di ban-nya buat Khalid, satu hero tebal lagi kah yang bakal di ban? Seperti siapa nih? EXP udah habis sebenarnya ya. Ini top 4-nya EXP yang sering kita lihat. Oh, kayak Arlot. Wow, menarik nih ya. Aku kira bakal masih menuju ke arah potensial hero di room seperti Tigreal gitu yang akan mereka hilangkan, ternyata kalah Arlot. Dan satu hero terakhir ternyata Nolan. Apakah mereka memang mengisyaratkan nih pakai Alpha aja nggak apa-apa, kita bakal bisa counter balik nanti untuk di pick keempat atau kelima kita? Ya, kemungkinan seperti itu sih. Kemungkinan ya. Ya, kemungkinan seperti itu. Mereka bakal ngeliat juga apakah jungle-nya sekarang nih yang bakal dibuka atau EXP-nya dulu. Menurut Karena kalian kalau menang mereka mana nih, mau guys? buka EXP terakhir ya otomatis jungler yang kebuka kan. Jungler sekarang pun kalau dibuka paling dekat siapa sih? Alpha, Bane misalnya. Ya, kedua hero itu ya yang sebenarnya bisa ngejawab juga untuk pembelian Suyo dan Hylos dari GK. Tapi nih masih membutuhkan mid lane yang akan diambil terlebih dahulu sepertinya, sehingga TNZ masih bebas pilihannya di akhir nanti untuk menjawab pilihan keempat dan kelima dari GK. Dan mid lane apa nih yang dibutuhkan? Apakah hero-hero seperti Aurora yang akan memberikan momentum, atau mau coba Vexana yang akan memberikan efek knock up juga dengan Eternal Guard-nya?
Ternyata lebih menuju ke arah Aurora. Aurora yang diambil. Mereka masih ingin menyimpan TNZ last pick-nya. Cukup fleksibel memang, tapi ingat mereka masih butuh physical damage. Mereka belum punya hero yang memiliki physical damage yang cukup nih. Siapa nih? Lancelot kah? Atau Link. Atau Link benar sih, salah satu hero favoritnya. Tapi Cecilian Nah, ini baru dibahas Om. langsung keluar ya buat Cecilian. Tapi ini bahaya sih. Cecilian yang dibuka seperti ini, kalau memang ada Linknya, bisa Iya. jadi dia akan jadi inceran. Cuman, Link jelas powernya akan minus kalau langsung ditabrak dengan siapapun pilihan yang bakal diambil sekarang. Ini kalau main agresif, enak sih sebenarnya. Seperti Grok mungkin yang bisa diambil juga. Dan iya itu yang tadi aku bahas Om. Yap, Sehingga kalau main Assassin, tabrak pasti. ditabrak langsung Ya. dengan Grok dan juga Hylos yang kuat di segi roam dan juga XP lane-nya gitu. Sehingga ini kalau Assassin yang muncul seperti Link, ini bakal cukup sulit juga pastinya untuk early game phase dari TNZ ya. Tapi apa yang mereka persiapkan? Apakah lagi-lagi bermain aman dengan alpha-nya nih? Ya, teraman sebenarnya Alpha nih. Tapi kalau mereka mau ya agak sedikit fancy ya, jelas Link Oke. masih ada potensi untuk bisa keluar. Atau kalau mau burst-nya sekalian nih all in buat Magic Damager juga, ya udah Joy. Wah. Itu dua opsi yang bisa mereka dapatkan sekarang. Karena cukup beresiko kalau dengan menggunakan Assassin sekarang. Dan ternyata pilihan terakhir adalah Link tetap. Yep. Yang tadi kita bahas juga. Dan Ini cukup menarik ini karena adalah lagi-lagi ya, Harit, dengan adanya Grok dan juga Joy, Hylos early game phase dari Link, GK itu akan sangat Gatot, agresif pastinya ke Aurora. lini jungle dari Dan Overnar. di tim sebelah Dan ada apakah Hylos, TNZ Soyu, masih bisa nih untuk bebas Cecilion, mendapatkan farming Grok, patternnya dan terutama untuk di Bruno early game di Oke. 5 menit awal nih Om. Nah, Langsung sebenarnya kalau aja kita bicara soal di masuk early-nya nih, game karena cuma 3 yang bakal nambah, seharusnya masih pertamanya bisa ada Indonesia. perlawanan dari Ultimar. Oke, Nah, Kayak mereka akan bisa main dipindah di kiting sini, juga. kita Karena tinggal Cecilian share. jelas ini hanya akan mencari stack dan membantu temannya dengan Sanguine Claw. Kalau secara damagernya sendiri nih, mereka hanya akan bergantung nanti dengan Bruno juga. Wah, jadi lagi-lagi nih ya, masih ada potensi untuk Overnar sebenarnya, terutama dari TNZ untuk bisa bermain lebih aman di fase early game-nya, mengingat bahwa Bruno dan juga bahwa Cecilian menandakan bahwa ada 3 orang saja yang bisa melakukan ambush ke jungle dari Overnar. So, akan seperti apa keseruan di game pertama match ketiga kita? So, here we go to the land of down, match antara Overnar versus GK Esports. Yap, let's go. Dari match ketiga kita untuk game yang pertama, seberapa agresif nih dari GK itu sendiri, karena mereka sudah membawakan draft seperti ini dan mereka tidak bisa membiarkan Link ini untuk tetap tentram dan damai, terutama untuk di early game ya. Mungkin untuk first buff-nya is okay lah, masih bisa dapatkan dengan TNC. Tapi untuk next buff-nya atau di buff yang kedua ini harusnya bisa dicegah nantinya pengambilan buff untuk TNC itu sendiri. Dan Rosanya, itu udah low HP banget buat Rosa. Itu udah pressure yang begitu besar ya, karena lagi-lagi dengan Power of Nature membuat Shen jauh lebih aman sebenarnya untuk memberikan Pokémon damage. Dan jangan lupakan power dari Sanguine Claw Smile, ini benar-benar membuat Rosa harus lebih berhati-hati ya, karena gak jarang kita lihat Seno atau sang jungler dari GK Esports juga bermain agresif nih di area mid lane-nya. Dan sekarang lihat gimana pressure demi pressure diberikan karena Rosa membuat Rosa dipaksa harus recall. Ya, tapi aku cukup kaget sih ngeliat Carvin ini tidak membawakan Purify ya. Oke. Yang membawakan Flicker. Jadi alright, jadi harus tetap hati-hati sih. Positioning mungkin yang harus dilihat dengan Carvin sekarang, jangan sampai dia ditargetkan kena Gatot Kaca misal, atau mungkin kena dari Way of Dragon dari Alien itu sendiri. Karena ini XP lane buat Chow berarti, bukan buat Gatot Kaca. Dan ini dia untuk emblem set yang kelihatan, ada 2 emblem tank juga, 2 mage yang terlihat di tangan dari Ultimar. Dan ya masih dengan Warcraft dan juga emblem Assassin jelasnya untuk kedua jungler yang bakal bermain sekarang. Dan barusan ada flicker yang di-trigger dari Shen, yang pesawat diaktifkan dan Seno terkena first blood dari Rosa. Dan sekarang lihat gimana Ngeri ya, Shen feelingnya. juga cukup low HP, membuat gangguan gak tercipta ke arah jungle dari Ulfhetnar di menit awal ini Om. Ya, karena mereka sebenarnya butuh sih untuk bisa menghentikan pergerakan TNC biar gak terlalu jadi. Dan ini Assassin, dan juga udah dapetin first blood-nya. Berarti untuk efek snowball-nya atau untuk damage ini sudah mulai agak dipegang dengan Ulfhetnar, terutama untuk starting di turtle yang bisa jadi nih akan dikontes oleh Ulfhetnar juga, meskipun secara gold mereka tidak terlalu jauh berbeda. Dan ya sama berhadapan dengan Alien juga untuk di bottom lane. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang ya, dan cukup lama pastinya, karena untuk setup belum ada yang mulai ternyata nih buat turtle yang pertama. Masalahnya kita lihat gimana keuntungan dipegang oleh Ulfhetnar ya, terutama untuk kali ini 2 buff bisa disecure terlebih dahulu oleh TNZ. Sehingga tata pertama menurut aku Ulfhetnar punya chance yang lebih besar untuk bisa mengambil turtle yang pertama dibandingkan dengan GK Esports yang masih rotasinya cukup jauh nih dari keberadaan Seno-nya. Dia harus ke arah purple buff dulu. Dan di bawah sana kita lihat Alien juga berhasil fast clear karena minion, membuat harusnya setup lebih matang dibawakan dari Ulfhetnar. Ya, dan sebenarnya sih ya untuk fighter yang biasanya start lebih dulu. Tapi
kita bisa melihat Ulfnar mereka unggul, jadi mereka berani untuk start turtle pertama. Wow, ada Glorious Pathway yang dibuka. Tapi lihat Apex 47 masih mencoba untuk mengagalkan. Seno pun down, terkena The Way of Dragon, Tempest of Blade diaktifkan. Watchers-nya gagal. Dan kali ini Samo tereksekusi. Avatar of Guardian membuat Shen harus mundur terlebih dahulu. Dan dia pun gak selamat, 3 player down beserta dengan Turtle. Keuntungan berlipat untuk Ulfnar. Oke. Melihat bagaimana Assassin yang biasanya terpressure, gak bisa untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi sekarang ternyata Ulfnar berhasil keluar dari situasi tersebut. Dan ini berarti bahwa untuk winning condition bagi Ulfnar untuk di early game-nya sekarang sudah mereka dapatkan. Kayak dari turtle-nya, link-nya yang well fed banget sekarang. Yeah. Dan juga untuk rotasi mereka dan bahkan dengan point kill yang belum ada balasan sama sekali dari GK Esports. Wah, ini belum ada jawaban dari GK ya. Terutama untuk 5 menit awalan tadi kita bahas, Om. Lagi-lagi, aku nggak ngeliat ada ya early game pressure yang dibawakan oleh GK Esports. Memang mereka bakal solid juga untuk bermain di area high ground dengan Cecilian dan juga Bruno. Tapi masalahnya ini, semakin bebasnya TNC Farm, akan semakin berbahaya juga nih untuk para lini belakang dari GK Esports. Ya, karena bagian belakang pun tidak akan aman sama sekali ya dari TNC. Ini bakal dikejar juga dengan Link. Sementara tugas dari GK sendiri, mereka harus bisa nangkap TNC-nya. Tapi mereka gak punya akses untuk nangkap TNC ini sekarang. Mungkin hanya mengandalkan wild charge nanti. Itu sih. Poin penting ya, wild charge yang apakah bisa menjadi momentum changer untuk teman-teman dari GK atau bahkan Ulfnar yang sejauh 4 menit game berjalan semua kondisi objektif mereka kuasai. Dan bahkan lihat sekarang juga ada pergerakan di bagian bawah dari TNC dan akan bertemu dengan 2 player dari GK Esports, tapi belum terdeteksi 3 member dari Ulfnar yang bergerak ke arah atas. Ini cukup berbahaya untuk Karvi. Dan apakah akan ada pick off yang diciptakan terutama dari Alien? Dia punya The Way of Dragon, punya Flicker, tapi nggak ada Purify dari Karvi. Ya, itu yang bahaya sih. Karena gak ada Purify-nya, jadi setupnya Karvi harus main di belakang. Gak bisa langsung maju ke depan juga untuk mancing keluarnya dari Way of the Dragon. Dan kelihatan ada platingan gold juga yang sudah mulai didapatkan oleh Ulfnar. Dan gold mereka juga sudah mulai bergulir seperti ini. Dan setup di turtle yang kedua, yang tampaknya sebentar lagi juga akan dimulai oleh tim Ulfnar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan turtle yang kedua. Atau mereka lebih santai juga bisa sih, karena mereka udah unggul jauh tadi. Dan kita lihat juga ada perbedaan 2 level antara kedua belah jungler ya. Sekarang mungkin udah dikejar dengan 1 level gap aja. Tapi untuk kali ini ada sedikit yang berbeda. Mereka nggak fokus ke arah objektif turtle yang kedua. Karena rotasi dari TNC ke arah bagian atas. Memang ada gangguan, tapi kembali dengan Alien. The Way of Dragon Flicker, Avatar of Guardian, kombinasi skill yang dihindari dengan Blade Surge. Dan sekarang lihat gimana Samo yang menahan semua damage-nya. Revitalize diaktifkan, Glorious Pathway. Dan menjadi jawaban untuk escape dari sergapan Tempest of Blade. Alien lagi-lagi mengganggu, membuat kembali Turtle dipegang, ternyata dicuri. Dengan satu Power of Nature, Retribution yang gagal dari TNC membuat keuntungan dari GK Esports. Dan sekarang memang mereka mencari pertukaran dengan Smile yang hilang Omawan. Oke. Miss timing ya sepertinya ya. Karena tadi terlalu cepat untuk menggunakan Retribution dari TNC yang 99% seharusnya didapatkan dengan dia. Iya. Jadi jelas itu cukup merugikan untuk Ulfnar sendiri tadi. Cetak mereka yang cukup lama akhirnya yang harus dibayarkan. Ya dapat 1 poin kill is oke, tapi goldnya gak bakal terlalu jauh juga. Gak ada efek shield tambahan yang diambil tadi. Didapatkan oleh Shen itu sendiri. Dan Alien masih bermain dengan cukup nakal ternyata ya. 2 bar HP. Harus mundur dulu ke belakang kembali, terpressure kehadiran dari Samo untuk di area bottom lane. Dan di atas ini Karvi kalau tenang-tenang aja nih sampai late game, ini bakal bahaya saya untuk Ulfnar juga. Karena tadi kita mention ya bagaimana Bruno bertemu dengan Assassin 2 kali hit aja, itu udah pasti sekarang ya Assassin-Assassin. Iya, apalagi kita tahu sendiri ya sejauh 6 menit game berjalan, Karvi masih bebas Om. Dia belum ada gangguan yang begitu dominan juga diberikan nama Ulfnar. Dan mungkin tadi ada percobaan yang dilakukan tapi belum berhasil membuat Karvi-nya tertekan. Hanya mungkin kehilangan beberapa minion aja. Kali ini masuk ke menit ke 6:45 dan ya aku belum melihat ada pola permainan yang agresif juga dari Ulfnar. Mereka masih bermain dengan farming terlebih dahulu, objektifnya masih mereka tuju. Tapi ya GK, mereka masih siap nih kalau mau main di dalam area high ground dengan Cecilian yang cukup aman sejauh ini. Juga Karvi, menurut aku mereka masih siap banget sih. Ya, selama Karvi gak terganggu, dia masih baik-baik aja. Dan ini ada 2 insurance ya. Gak cuman ada di Karvi-nya, tapi ada di Smile juga. Dan untuk pengambilan dari top turret-nya ini cukup ribet ternyata ya. Dari GK masih sanggup untuk bertahan dan masih akan dipukul mundur juga. Meskipun gak ada casualties yang terjadi. Tapi lihat damage yang diberikan oleh GK Esports ini lumayan berasa. Yap, di menit ke-7, stuck dari Cecilian mungkin udah di angka 100. Tapi ya, itu udah cukup untuk membuat Apex 47 dipaksa untuk recall. Dan kita baru lihat nih ada pressure di area gold. Untuk kedua kalinya dilakukan oleh Ulfnar. Menghindar dengan Power of Nature, untungnya immune
dari efek freeze membuat Shen ini masih bisa recall. Tapi sekarang turtle ketiga sudah mulai hadir. Dan apakah Overnar akan kembali memegang turtle-nya atau mereka bakal coba ngeganggu purple buff dulu nih milik dari Zeno? Kayaknya dari turtle-nya sih yang bisa di start dulu ya. Tapi kalau mau mulai team fight pun dengan kekuatan assassin yang dipegang dengan TNZ, mereka bisa engage buat turtle-nya. Tapi no turtle berubah menjadi Lord Scan dan initiate yang manis. Coba untuk Way of Dragon, tapi targetnya memang terlalu tanky. Dan lihat gimana Shen berhasil menghindar dengan Wild Charge. Momentum yang tepat untuk membuahkan adanya dua ultimate yang dikeluarkan. Tapi Lord akan coba dikontes. Dengan adanya gangguan kembali kita saksikan di bagian bawah membuat sebenarnya distraksi untuk GK Esports atau Guardian yang berhasil dihindari. Tapi kali ini lihat gimana mereka hanya mendorong saja semua player dari GK Esports sambil menunggu TNZ kembali. Dan lihat 1v1 TNZ dengan Carvi. TNZ low HP loh. Iya, itu dia tadi ya. Kayak ya masih nggak bisa untuk menciptakan satu solo kill yang terjadi di bottom lane. Jadi masih tanky banget juga, kuat banget untuk Carvi-nya. Dan bahkan Haspel jadi berserta di second item sudah selesai. Kalau sampai udah punya Melvic Gun juga bakal bahaya nih. Carvi bakal punya power yang cukup untuk bisa meng-outrange siapapun ya setelah ini ya. Gak cuman untuk berhadapan dengan Kenzie, tapi juga nanti bisa untuk berhadapan dengan Sunshine. Iya, masalahnya aku belum melihat adanya The Way of Dragon dari Alien ke arah Carvi loh. Tapi Lord yang pertama akan coba didapatkan sepertinya membuka Frigid Glacier. Masih beradu damage di area ini bersama Shen memang tereksekusi. Tempest of Blade untuk defense maneuver. Jangan juga double yang didapatkan dari TNZ. Memang memberikan momentum untuk Lord pertama dipegang oleh Overnar. Tapi poin kill pertama akhirnya diciptakan dari GK Esports. Yap, mereka bermain dengan cukup panjang tadi maraton untuk tim dan wow, inisiasi yang begitu cepat dan sangat disayangkan bergerak ke arah yang salah. Dimana tadi masih ada mata dari TNZ yang bisa untuk masuk ke dalam seorang Smile. Iya, dan itu bukan lokasi yang bagus sih kalau kita pengen nyebrang ya. Karena biasanya rumput di sana tuh isinya musuh tuh, gak? Kalau bukan yang kiri yang kanan tuh biasanya tuh ya. Oke, TNC dengan BOD juga. Item-item untuk TNC kayaknya udah mulai nyaman banget ya dengan goldnya juga yang jauh nih. Kalau dibandingkan dengan jungler lawan itu sendiri. Kayak early pressure gak dapat sama sekali buat Zeno. Kayak dia menggunakan Suyo ya. Ini untuk powernya dia di early game. Level 3 pasti bakal bisa nabrak. Tapi ternyata gak ada apa-apa yang terjadi buat di early game. Dan bahkan Zeno-nya yang dikurung nih di belakang. Tapi ini balik lagi ya. Bicara tentang Lord yang pertama, dengan Lord yang didapatkan oleh Overnar, menurut aku bakal sangat sulit sih untuk bisa menembus base turret dari GK Esports ya. Lagi-lagi mereka membawa Bruno yang sejauh ini aman banget buat Carvi. Dan bahkan lihat gimana Lordnya ditahan di area inner turret. Gak bisa untuk menembus inner turret bottom lane dari GK Esports. Mid lane mencoba untuk dihancurkan dan ya Sunshine bergerak dengan cepat. Tapi kali ini lihat gimana Alien mempersiapkan Way of Dragon-nya. Dia nggak punya flicker. Tapi apakah momentum bisa diciptakan kembali oleh Alien? Ya, ini kelihatan bagaimana duel ya, atau mungkin duet antara Smile dan juga Carvin yang harus bermain banget. Karena untuk Sanguine Claw dan juga mungkin kena dari Worthy di combo juga dengan Bad Impact itu bisa menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Ya. Tapi jangan kita lupakan Mail Outfender juga, mereka ini hero-hero mereka ini bisa melompat ke belakang dan itu berbahaya. Untuk bisa nangkap Elena aja udah sulit kan, belum lagi untuk bisa menangkap yang namanya TNZ. Itu sih. Ya, Sunshine juga bahkan bisa nge-dash kiri kanan. Chrono Dash-nya masih ada. Sebenarnya mungkin jawaban dari GK adalah ya mereka main high ground aja gitu. Mereka nunggu teman-teman dari Overnar masuk, mungkin ada miss yang mereka bisa lakukan nanti sehingga akan dimaksimalkan untuk main mid to late game jauh lebih aman ke arah GK. Tapi ya Overnar PR mereka adalah gimana caranya untuk di Lord kedua nanti memaksimalkan semua keuntungan yang ada gitu. Minimal 3 base turret dihancurkan sehingga untuk di Lord selanjutnya mereka lebih banyak opsi gitu. Memainkan Link untuk memainkan dari jauhnya itu juga bisa jadi opsi pilihan. Iya, dan DK sekarang mereka yang cukup terjebak dan mereka akan bermain dengan safe banget ya. Mereka bakal defend aja di area turret mereka, gak keluar sama sekali kecuali kalau memang ada minion yang di jalan baru mereka akan menghampiri minion tersebut. Dan lihat betapa sedikitnya sebenarnya wilayah yang lagi dipegang dengan GK Esports. Ini gak ada wilayah sama sekali yang lagi mereka pegang. Jadi semuanya sudah dikontrol penuh dengan Ulfnar. Jadi ya mungkin untuk next ya buat di Lordnya ini bakal cukup mudah akan diambil oleh Ulfnar juga. Jadi mereka tinggal menunggu sebenarnya kesalahan apa yang bakal diperbuat oleh Ulfnar, karena mereka punya nih hero yang bakal bisa melakukan comeback, Cecil dan juga Bruno. Oke. Jadi ini PR-nya adalah gimana caranya Ulfnar untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak di Lord kedua, atau mereka bisa ada cat untuk di comeback-kan ya. Karena lagi-lagi Cecilian main di Lord ketiga nanti, dia punya stack yang cukup untuk bisa membubardir dan memberikan kerusakan ke arah lini depan dari Ulfnar juga gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa di Lord kedua ini dimaksimalkan, minimal ada 2 atau bahkan 3 best turret yang didapatkan. Baik, intinya ada best turret yang pecah ya. Iya. Ini
ya Amalia 1, 2, 3 is oke lah. kita guys. Tapi sekarang untuk GK Esports-nya ya nggak bergerak sama sekali juga, hanya membiarkan Shen menjadi mata buat di bagian depan hanya untuk open vision karena ada power of nature yang anti-CC. Dia akan bisa kembali nih untuk kabur kembali ke belakang dan no purple buff, no orange buff buat GK Esports. Mereka udah siap dan sekali terus sekarang untuk konsisten. defense, tapi seberapa siap mereka karena Apapun level kalau aku itu, ngeliatnya mereka nggak siap dari sisi level. Iya, jangan ini cukup dengarkan terpaut jauh ya. omongan orang lain, guys. Tapi untuk Lord yang kedua, Enhance kali ini yang langsung charge in ke arah base trade mid lane. Bottom lane dituju Kita dan Tempest terus of Lane dibuka konsisten terlalu ya, guys, dini ya. seperti dari TNC. Memang ada base trade yang dihancurkan, tapi di bagian atas juga Alien berhasil sepertinya memaksimalkan satu katapult terakhir dan Oke. dua base trade hilang. Bisa ini Kita di lihat end. memang belum terlalu mau agresif. Masih menunggu momentum, Masih terutama nunggu Alien ya. yang masih memantau nih Om. Dia ready flicker, ready the way of dragon. Dan sekarang wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Ya, tapi kalau mau dikawal pun harus nunggu Tempest of Blade ya, karena cukup berbahaya untuk TNC, gak bisa asal masuk. Kalau sampai asal masuk kena law and order, bisa di stop. Oh, Avatar of Guardian. Diluarin, guys. Tapi ada the way of dragon yang connect. Memang ke arah Smile. Mustata. Dan Smile tereksekusi. Alien Mustata. berhasil mendapatkan momentumnya. Dua member Mustata hilang. bisa. Base terbuka dan Di benar. end langsung ya. Sepertinya akan fokus untuk bisa Fokus mewipe out terlebih untuk dahulu. Turtle Wave minion ya. berhasil tidak dihalau ada oleh GK Esports. Mereka berhasil Minion menghilangkan guys. semuanya di waktu yang bersamaan dengan Smile yang dieksekusi. Oke, masih ada satu wave minion lagi. Tapi apakah ini worth it ya? Karena Apa tadi Tempest bisa of Blade yang langsung sudah ada di pun end? sudah dipakai. Ya, harusnya sekarang udah akan available lagi meskipun ada wave selanjutnya yang hadir. Tapi lagi-lagi ya Karvi bakal menjadi PR yang begitu besar untuk bisa mendapatkan satu base yang di end, dipaksakan. Dan benar, Enak, secure menang, game guys. yang pertama Game dengan pertama. begitu agresif. Dari Performa yang Headset meledak-ledak kemarin, mereka dapatkan di game pertama ini. Dan ya, Lord kedua yang menjadi jawaban. Oke, dan itu Kita bakalan lanjut di game kedua terus-terusan ya tadi buat ya. kalian Serangan terakhir yang yang dibangun belum oleh like, Ulf komen, Barat dan juga terlihat subscribe mereka ya. hampir terputus serangannya, Kita tapi di mereka masih sini tetap yang memaksakan dan mereka akhirnya mendapatkan bisa menjebol base milik dari GK itu sendiri. Dan GK sayang sekali nih, game pertama kayaknya mereka gak terlalu Komunitas main ya sih. dari Hanya MLBB. 1 poin kill buat GK juga. yang mau tahu Iya, dan jadwalnya bisa jujur, subscribe Ini di channel luar TV dari prediksi kita Sport. di mana mereka membawakan Di sini ya. Grok dan juga High Loss Kalian dan bisa Suyo yang hubungi biasanya early game ataupun apapun, akan bermain jauh lebih subscribe, agresif like, ya. comment, dan TNC-nya share, aman banget Om. agar Selama kalian kurang lebih 5 tidak menit game ketinggalan berjalan tuh tentang waktu yang sangat channel ini, krusial guys. buat para assassin Seputaran loh. Buat bisa di MC-nya, abuse guys, gitu ya, sama MLBB. hero-hero Oke, early kita dari untuk Pride, kita GK. Red Ya, karena biasanya Trophy. memang untuk assassin keringat dinginnya Kita 5 menit pamit awal ya. undur diri, Kayak guys. udah gak punya buff Oke, mau see ngapain, you. mau turtle juga susah, mau